Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,79% ke angka 4.906. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di sektor emas dan properti yang masih bisa naik di saat ISG turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.615. Jadi pada saat ISG hari ini mulai turun kembali, saham MDKA masih melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat MDKA berada dekat dengan resisten di EMA 50. Dan jika kita lihat berada di sekitar harga 1640. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1460. Jadi support kuatnya saat ini berada di garis EMA 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan saat ini telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat selama 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai terlihat masuk kembali membeli saham ini. Jadi pada saat MDK saat ini bergerak sideways dan bertahan di atas garis EMA 150, asing terlihat sudah mulai melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, seperti saran saya pada video sebelumnya untuk saham MDKA, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di harga atas maupun di sekitar garis EMA 50, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan saham ini untuk teman-teman yang baru mau entry, layak untuk masuk watchlist. Apalagi sekarang sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Apabila resisten ini terlewati, maka MDKA berpeluang untuk mengulangi kenaikan pada bulan April kemarin. Jadi apabila resisten di EMA 50 ini terkonfirmasi terlewati minggu ini, maka MDKA berpeluang untuk naik ke target terdekat di harga 1.800. Di sekitar daerah sini. Nah, apabila saat menyentuh harga 1.800 juga terlewati, maka MDKA berpeluang untuk balik kembali menuju harga 2000. Ini untuk teman-teman yang saat ini belum entry membeli saham MDKA, best buy-nya adalah tunggu MDKA berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Atau apabila teman-teman mau cari harga MDKA di lebih murah, bisa tunggu di sekitar garis EMA 150. Saat menyentuh garis EMA 150, MDKA terlihat mulai rebound kembali, teman-teman bisa entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PSAB. Saham PSAB hari ini juga naik 4% lebih ke harga 199. Dan dari grafik bisa kita lihat walaupun 2 hari terakhir ini saham PSAB mulai naik, secara tren saat ini PSAB masih bergerak downtrend. Dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi ini bedanya dengan saham MDKA, walaupun sama-sama naik hari ini, tapi secara grafik MDKA masih berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya saham MDKA masih bisa kita bilang bergerak uptrend. Sedangkan garis EMA 50 dan 150 untuk saham PSAB saat ini berada di atas candlenya. Jadi secara tren saat ini PSAB tidak sebagus MDKA. Dan bisa kita lihat saham PSAB sempat turun menyentuh harga 180 yang merupakan support kuat untuk saham PSAB. Karena jika kita mundurkan dari bulan Maret kemarin
PSAB sempat turun menyentuh daerah support ini dan rebound. Setelah itu masih bertahan di atas harga 180. Setelah bertahan, berhasil break dari garis EMA 50, langsung naik menembus resisten EMA 150 dan terus bergerak uptrend sampai menyentuh harga 300. Setelah menyentuh harga 300, saham ini mulai turun kembali. Tapi tetap bertahan di atas harga 180. Jadi harga 180 merupakan support yang sangat kuat untuk saham PSAB saat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat untuk saham PSAB, bandar juga terlihat masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini malah melakukan distribusi. Dan sama seperti saham MDKA, dalam 1 minggu terakhir ini asing juga masuk melakukan akumulasi pada saham PSAB. Tapi jumlahnya beda jauh dengan saham MDKA. Jadi akumulasi yang dilakukan asing pada saham ini kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan untuk saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, saham PSAB saya lihat dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 220. Apabila teman-teman ingin trading jangka pendek dan telah berhasil membeli di sekitar harga 180, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena minggu lalu PSAB juga sempat berusaha naik menembus resisten ini dan terlihat masih gagal. Setelah gagal break bisa kita lihat turun kembali menuju daerah support ini. Jadi apabila teman-teman ingin take profit dan tunggu kembali di daerah support di harga 180. Jadi sahamnya lebih cocok untuk di swing trade saat ini. Dan apabila teman-teman ingin hold karena harga 180 merupakan support yang sangat kuat saat ini, hold saja selama masih bertahan di atas harga ini. Dan apabila ditanya lebih baik pilih mana antara PSAB dan MDKA, saya lebih memilih MDKA. Karena secara grafik saja lebih bagus daripada saham PSAB ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Jadi hari ini selain saham-saham di sektor emas yang bergerak naik, saham-saham properti juga sebagian besar hari ini naik lumayan tinggi. Dan Pewon hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 356. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 2% lebih, secara tren Pewon masih bergerak downtrend saat ini. Dan masih berada di atas berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 390 dan untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 428. Dalam 1 minggu terakhir ini memang Pewon masih bergerak sideways. Jadi secara tren jangka menengah bergerak downtrend, secara tren jangka pendek masih bergerak sideways, dan minggu lalu sempat naik mendekati garis EMA 50 dan terlihat masih gagal. Sedangkan setelah gagal break, turun menuju daerah support di sekitar harga 340 dan masih berhasil rebound. Jadi support saat ini berada di harga 340. Sedangkan untuk resistennya saat ini di harga 390. Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga hari ini asing terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya minggu depan, 1 minggu ke depan saham Pewon masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 340 sampai 390. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham Pewon sebaiknya hanya swing trade dan trading jangka pendek. Karena jika melihat dari bandarmologinya, peluang Pewon untuk break dari garis EMA 50 minggu ini sepertinya masih sangat kecil. Jadi masih ada peluang saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 ini Pewon mulai turun kembali. Tapi apabila tujuannya investasi pada saham ini dan telah memberi di sekitar harga 350 sampai 340, saham ini masih bisa di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE.
Saham BSDE hari ini ditutup naik 0,66% ke harga 760. Jadi memang apabila kita bandingkan dengan saham-saham properti yang hari ini naik lumayan tinggi, kenaikan BSDE hanya kecil dan secara grafik menurut saya paling bagus di antara semua saham-saham properti saat ini. Jadi walaupun naiknya cuma sedikit, secara grafik masih bagus karena masih berada di atas garis support di EMA 50. Dan dalam 1 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini menurut saya masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 740 dan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 830. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat di data broker summary, hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing juga masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BSDE dalam 1 minggu ini juga menurut saya masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik mendekati resisten di EMA 150 di sekitar harga 830. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 50. Karena jika kita lihat grafiknya, apabila dalam 1-2 minggu ke depan ini BSDE terkonfirmasi berhasil break dari resisten di EMA 150 ini, maka BSDE akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, bergerak sideways, dan apabila berhasil break, maka akan bergerak uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham ini, masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 740. Dan apabila ingin swing trade saja, bisa take profit di sekitar harga 830 apabila gagal break. Setelah itu tunggu kembali di area support di EMA 50. Dan sekarang saya akan kasih contoh saham-saham properti lain hari ini naik lumayan tinggi, tetapi saya tidak akan analisa. Bisa kita lihat secara grafik, CTR yang hari ini naik 4% lebih masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi hampir sama dengan saham P1, tapi secara tren CTR lebih bagus dari pergerakan saham P1. Karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Dan apabila berhasil break, saham CTR masih ada peluang untuk bergerak uptrend untuk jangka pendek. Selain itu, saham SMRA. Hari ini saham SMRA juga bergerak naik, tapi juga sama secara tren masih bergerak downtrend karena berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi di antara keempat saham properti yang saya jelaskan ini, pola yang paling bagus atau candle yang paling bagus saat ini merupakan pola dari saham BSDE. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.